Terakhir kita di golongan keberapa ketiga? Sekarang masuk golongan ketiga ya. Baik. Silakan Ibunda dibuka halamannya di halaman 45 ya. Ustaz kalau nggak salah sudah share waktu itu PDF-nya ya. Betul nggak Bun? Yang Ustaz share di pengurus ada PDF-nya bisa dibuka ya. Iya. Sudah siap belajar Ibu-ibu? Siap Bun? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Ustaz doakan. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan umur, Allah Ta'ala berikan kesehatan, dan Allah Ta'ala ridai fid dunya wal akhirah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang kita muliakan dan hormati pengurus Majelis Ta'lim Al-Husna. Mudah-mudahan seluruh pengurus dan jajaran pengurus Ta'lim Al-Husna diberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu yang kami muliakan dan hormati ibu-ibu yang solehah. Amin Bu. Ya, ibu-ibu calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberikan banyak kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ingin menghitung nikmatnya, rasanya kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmatnya, maka kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Maka tidak ada perintahnya dari Allah kecuali bersyukur. Ya, karena kalau kita membalas nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu. Maka caranya kata para ulama bersyukur dan terus bersyukuri nikmat Allah Ta'ala. Hadirin ibunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada hari ini bunda kita akan melanjutkan bahasan kita pada golongan yang ketiga. Ya. Silakan ibunda dibuka bukunya, ada Ustadz kirim PDF waktu itu, halaman yang ke-45. Ya. Sudah dibuka di HP Bu? Baik. Iya, coba dibuka dulu Bun. Iya. Ada mungkin pengurus boleh dikirim lagi di grup ibunda. Mungkin yang belum akses bisa dibuka ya. Baik. Ustaz sudah kirim waktu itu ya kalau nggak salah ya Bu ya. Kenapa Bu? Waktu itu bisa dibuka ya. Baik. Sudah dibuka Bu? Bisa dibuka? Hah? Baik. Baik Ustadz kirim sekali lagi ya Bunda ya. Memang kalau ibu-ibu harus dibaik-baikin ibu-ibu ya insyaallah. Siap insyaallah. Ustadz kirimkan dulu Bun. Ibu-ibu saking baiknya ya harus dibaik-baikin ibu-ibu. Baik. Iya, sebentar Bunda Ustadz kirim dulu ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu beli bukunya, Ustadz sudah kirimkan PDF-nya ya. Sebentar dulu Bun. Bunda Ustadz share ke Bunda ya. Iklan dulu sebentar Bunda ya, sebentar aja. Sebentar dulu.
Sebentar Bunda ya. Ya. Iklan dulu Bunda ya. Kalau iklan itu memang harus sabar. Baik, Ustadz udah kirim ke Ibunda ya. Mungkin bisa di-share di grup Bun. Ustadz ulangi sekali lagi, tema yang kita akan bahas lanjutan dari golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Sekarang kita masuk pada golongan yang ketiga Ibunda. Kalau di buku itu halaman yang 45 Bun. Ya, halaman yang ke-45 ya. Kita akan membahas mengenai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Berbuat baik itu dalam bahasa Arabnya Ibunda ihsan namanya. Ya. Apa Bu? Ihsan. Orangnya namanya Hasanah. Ya. Paham Bun? Perbuatannya namanya ihsan, orangnya namanya Ibu Hasanah. Jadi kalau nama Ibu Hasanah itu mesti rajin-rajin berbuat baik, Bu. Bun, ada nama Ibu Hasanah di sini, Bun? Angkat tangannya, Bu. Bu Ibu Hasanah ada, Bu? Bu Hasanah ada, Bu? Enggak ada di Al-Husna ya. Baik. Ibunda kalau enggak hasanah namanya husna, itu juga sama, berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan namanya husna. Ya, dan masjid Depkes ini namanya husna. Berarti ini enggak salah ya, orang-orang yang baik semua ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Dalam kebaikan itu Ibunda, ada kebaikan di dunia, ada kebaikan akhirat. Ini yang sering masuk di dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul Ibunda? Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia, berikanlah kebaikan di akhirat, dan selamatkan dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Nama doanya apa tadi Bun? Doa sapu jagat. Ibunda kalau tawaf di Baitullah, dimulai dari Hajar Aswad sampai nanti di Hajar Aswad Ibunda, ada namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani itu Bunda doanya cuma satu Bun, gak ada doa yang lain. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti Bunda kita diminta oleh Allah kalau berdoa mintalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Diberikan kita kebahagiaan di dunia dengan iman kepada Allah, dengan amal soleh, dengan keluarga yang bahagia, keturunan yang soleh dan solehah, itu fid dunya hasanah. Adapun wa fil akhirati hasanah, Allah Ta'ala jaga seseorang dari azab kubur, Allah Ta'ala lindungi di padang mahsyar dan mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Itu yang disebut wa fil akhirati hasanah. Maka namanya doa sapu jagat. Jadi apapun ya Ibunda minta, ujung-ujungnya itu nanti Bu. Betul Bu? Makanya doa ini selalu dijadikan doa terakhir kan Bun ya. Ibunda minta ini, minta sana, minta ke sini dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya doanya apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalil yang pertama Ibunda firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 195 ya. Surat apa Bun? Al-Baqarah ayat 195. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi, dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Dengan apa Ustadz? Dengan bersedekah, berinfak, berbagi, itu disebut dengan infak. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan jangan menjatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Ibunda, kita udah dikasih amanah oleh Allah, udah dikasih kebaikan oleh Allah, jangan kemudian tidak digunakan dalam kebaikan. Maka sama artinya kita membawa diri kita kepada kebinasaan. Betul Bu? Bu, dan ini ayat ini umum sebenarnya Bunda. Apa saja yang membahayakan diri kita enggak boleh Bu. Contoh Ibunda. Bun, mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan kesehatan boleh enggak Bu? Enggak boleh. Apapun yang bisa membawa penyakit, bahaya buat diri kita, jangan dilakukan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan membawa diri kepada apa? Kebinasaan.
Bun, orang dikasih badan bagus, badan cakep, kemudian badannya dipretelin, boleh nggak, Bu? Bu, boleh nggak, Bu? Tahu dipretelin, Bu? Tahu pretelin, Bu? Ada yang dikasih besi di jidatnya, ada yang dikasih di bibirnya, ya Bu ya. Ada yang bahkan Muhammad mentato dirinya dengan benda yang begitu sebenarnya sakit buat badan, itu nggak boleh, Bu. Dalilnya umum, jangan membawa diri kepada kebinasaan. Bun, rupanya orang pakai tato itu, Bunda, Ustadz kira namanya tato itu apa namanya enggak sakit, ternyata masangnya sakit, ngapusnya juga sakit. Ya Bu ya, maka jangan membawa diri kita kepada apa? Kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Berarti Allah Taala itu, Bunda, kalau Ustadz pahami, Allah Taala sayang kepada kita, dan karena sudah dikasih sesuatu sama Allah, tolong dijaga. Fisik dikasih, ya Bu ya. Bagus lagi fisiknya manusia, jangan dirusak. Ya, udah dikasih sama Allah, tolong diapain, Bun? Dijaga, dirawat, ya Bu ya. Maka merawat tubuh itu adalah perintah Allah. Menjaga tubuh supaya sehat itu adalah perintah Allah, dan jangan sekali-kali merusak tubuh. Ya, betul enggak, Bu? Atas nama sekarang Ibunda modern, orang merusak tubuhnya, naudzubillah, Bu. Ya Bu ya. Ada lagi itu Bunda ya, celananya bagus, disobek-cobek celananya, Bu. Betul nggak, Bu? Bu, kalau orang normal mestinya celananya rapi gitu, Bu ya. Betul nggak, Bu? Sekarang justru trennya beda, Bu. Semakin banyak sobeknya semakin tren, Bu. Betul nggak, Bun? Ada nggak celana yang sobek-sobek, Bu? Ada, Bu. Bu, kalau lihat orang celananya sobek itu kita bilang apa, Bu? Gembel kalau dulu. Kalau sekarang mah beda, Bu. Justru semakin banyak sobekannya, semakin apa, Bu? Oh, semakin tren nih. Jadi tren itu bisa saja tergantung apa yang saat itu adalah lagi viral, Bu. Tapi kan tetap fitrah manusia, Bunda, ya, kita disuruh berpakaian yang rapi, berpenampilan yang baik. Bun, berpenampilan yang bagus itu ibadah enggak, Bu? Ibadah. Ya. Orang bertampilan bagus, rapi, itu ibadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, dia berpakaian rapi saja sudah terhitung sebagai apa? Ibadah. Maka jangan merusak sesuatu yang memang sudah indah. Itu enggak boleh, Bu. Ini dalilnya nih, Bunda. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wa ahsinu. Oleh karena itu berbuat baiklah. Karena Allah Ta'ala sudah berbuat baik kepada manusia, kewajiban manusia sekarang berbuat baiklah kepada makhluk Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Kebaikan. Ibunda kalau dengar kata kebaikan apapun jenisnya, mau kebaikan hablum minallah ataupun kebaikan hablum minanas, Allah cintai, Bu. Bisa jadi orang itu selamat bukan karena hal yang besar, tapi bisa selamat karena hal yang kecil. Sehingga Ibunda kalau berbuat baik, jangan melihat nilai kebaikan itu tidak usah, Bunda. Karena yang Allah Ta'ala lihat bukan pada banyaknya, bukan pada kecilnya, tapi yang Allah Ta'ala lihat apa? Kebaikan yang ditunaikan. Ya. Baik, dalil yang kedua, Ibunda, surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa arti ayat ini, Bunda? Tolong kita pahami pelan-pelan, Bunda. Wasari'u, dan bersegeralah. Bun, berarti Allah Ta'ala perintahkan dalam kebaikan itu tolong bersegera. Jangan ditunda-tunda. Jangan dipending kebaikan, Bun. Bun, kalau Ibunda sudah punya niat baik, tolong disegerakan niat baik. Kenapa, Ustadz?
Kenapa Ustadz kita perlu bersegera dalam kebaikan? Bisa jadi mungkin kita akan mengalami sakit. Bahkan bisa jadi orang mungkin wafat. Maka sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, tolong kita kalau punya niat baik, segerakan niat baik, Bun. Dan Masya Allah Ibunda, salah satu rahmat Allah Ibunda, kalau orang sudah niatnya baik, berazam melakukan kebaikan, ini Bunda misalnya berazam melakukan kebaikan, punya niat yang kuat dari hati ingin melakukan kebaikan, kemudian tidak tersampaikan niat baiknya, Allah Ta'ala memberikan pahala sempurna karena niat baiknya. Paham Bun? Ibunda punya niat baik, niatnya kuat, untuk sholat malam saja misalnya Bunda, tapi qadarallah rupanya Ibunda tak terbangun. Mungkin terlewat sholat malamnya. Maka kata Rasul, Allah Ta'ala telah memberikan pahala sempurna karena niat baiknya. Tapi kalau ada orang niatnya baik, azamnya baik, sudah kuat niat untuk sholat malam, dan ia terbangun sholat tahajud, Allah Ta'ala lipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat, karena dia berniat baik dan mewujudkan niat baiknya. Itu pahalanya 10 kali lipat Bun. Ya Bu ya, makanya ada hadis kata Nabi, kalau ada orang di malam hari menuju tempat tidurnya dan ia niat berazam untuk sholat malam, sholat tahajud, kemudian ia terlewat sholat malamnya, maka tidurnya malam hari itu sedekah dari Allah. Ya Bu ya, tapi ingat Ibunda jangan setiap malam Bu. Ya, paham Ibunda? Bun, kalau Ibunda sudah punya niat yang kuat, lalu kemudian terlewat sholat malamnya, berarti pada malam hari itu Allah Ta'ala bersedekah. Tidurnya ibu-ibu itu Allah Ta'ala bersedekah. Mungkin Allah Ta'ala lihat kita capek, kita lelah, udah deh didiamkan kita tidur sampai adzan subuh. Dan itu sedekahnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Masya Allah. Ya Bu ya, berarti Allah Ta'ala banyak bersedekah sama kita Bu. Contoh sedekah Allah Ibunda. Ibunda kalau bepergian, lagi safar, Allah Ta'ala bersedekah. Tahu sedekahnya Allah Ta'ala Ibunda? Sholat jamak dan sholat qasar. Ibunda boleh menjamak sholat, boleh mengqasar sholat. Yang 4 jadi 2. Itu sedekahnya Allah kepada ibu-ibu. Bahkan kalau Ibunda tidak bisa menggunakan air untuk bersuci, maka Ibunda boleh ganti dengan bertayamum. Itu cara sedekahnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya Bu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti Masya Allah, azam yang baik, niat yang baik, itu ditulis pahala oleh Allah. Bisa terjadi Bunda? Bisa. Contoh yang lain Bunda. Ada orang yang sudah daftar haji 20 tahun yang lalu Bun. Dan dijadwalkan berangkat tahun 2026. Ya, dijadwalkan berangkat tahun berapa Bu? 2026. Si calon jamaah ini Bunda sudah dikasih koper, udah dibagiin koper udah. Sudah menjalankan manasik sudah, ya Bunda ya. Sudah mendapatkan juga suntik kesehatan dia sudah lakukan. Namun qadarallah minus ya, H-1 atau H-2 orang tersebut meninggal dunia. Bisa terjadi Bu? Bisa Bun, sehari sebelum dia berangkat, 2 hari sebelum dia berangkat, orang ini kemudian Allah Ta'ala takdirkan meninggal dunia. Maka berdasarkan hadis tadi Nabi SAW, Allah Ta'ala telah tulis pahala yang sempurna untuk hamba ini karena niat baiknya. Itu Bunda, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi. Berarti surga itu luasnya seberapa Bu? Melebihi luasnya langit dan bumi. Untuk siapa Allah Ta'ala siapkan? Uiddat lil muttaqin. Surga itu Allah Ta'ala telah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti dari ayat ini Bunda, surga itu sudah diciptakan enggak sama Allah? Sudah. Makanya surga itu Bunda dibuka oleh Allah Ta'ala pintunya setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ya Bu ya? Bun? Surga itu dibuka oleh Allah setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Makanya kenapa orang disunnahkan lakukan puasa hari Senin, hari Kamis.
Karena hari itu Allah Ta'ala buka pintu-pintu surganya. Dan amal seorang hamba diangkat dan dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Ya Bu ya. Nanti juga dibuka pintu surga seluas-luasnya lagi di bulan Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Makanya begitu masuk satu Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya. Api neraka ditutup serapat-rapatnya. Berarti ibunda di dalam akidah bahwasannya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Sudah ada. Jadi surga itu sedang menanti kita semua. Al-Jannah itu menantikan kita semua. Makanya ada pintu surga ada 8 ibunda. Tolong ditulis ibunda. Rasul sabdakan pintu surga itu ada 8. Pintu yang pertama namanya babus salat. Pintu orang-orang yang rajin salat. Insyaallah ibu-ibu Al-Husna masuk dari jalur pintu babus salat. Yang kedua, pintu yang kedua namanya babur rayyan. Pintu yang kedua namanya apa? Babur rayyan. Bagi siapa ini Ustadz? Bagi orang-orang yang rajin berpuasa. Baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. InsyaAllah ibu-ibu Al-Husna juga masuk dari pintu ini insyaAllah. Bapak-bapak nama yang kedua Bu? Babur rayyan. Pintu yang ketiga namanya babul haji. Yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, dia sudah menunaikan haji. Allah Ta'ala panggil nanti dari pintu namanya babul haji, pintu haji. Yang keempat ibunda, pintu yang keempat namanya babul umrah, pintu orang yang menunaikan ibadah umrah. Jadi kalau dia tidak berhaji, dia laksanakan ibadah umrah. Maka dipanggil oleh Allah Ta'ala nanti dari surga namanya babul umrah, pintu umrah. Baik, yang kelima babul al-jihad, pintu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang membela agama Allah, meninggal dunia di medan perang, maka dipanggil oleh Allah dari satu pintu namanya babu al-jihad. Pintu apa berikutnya Bun? Pintu jihad. Yang keenam kata Rasulullah SAW, pintunya namanya babus sadaqah. Pintu orang-orang yang bersedekah, orang yang berzakat, orang yang berinfak, berwakaf. Itu semua adalah dipanggil nanti dari pintu namanya pintu sadaqah. Itu yang keberapa dah bunda? Yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Pintu yang ketujuh namanya babus silah. Pintu silaturahim. Pintu orang-orang yang rajin bersilaturahim, menjaga ukhuwah al-imaniyahnya. Kalau punya teman, sahabat, punya besti, dijaga persahabatannya dengan baik. Pintunya namanya babus silah. Dan yang kedelapan nama pintu surga itu adalah babut taubah, orang-orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Ada berapa pintu surga bunda? Ada 8. Coba disebut pertama namanya babu as-salat. Yang kedua babur rayyan. Yang ketiga babul hajj. Yang keempat babul umrah. Yang kelima babul jihad. Yang keenam babus sadaqah. Yang ketujuh babus silah. Dan yang kedelapan adalah babu at-taubah. Dan ada orang ibunda yang Allah Ta'ala persilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya Allah. Mau tahu amalannya Bu? Mau tahu amalannya Bu? Ya ingin dipanggil dari semua pintu surga tadi bunda? Amalan pertamanya setiap selesai berwudu baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala akan panggil dari semua pintu-pintu surga tadi. Yang kedua, golongan yang akan dipanggil dari semua pintu surga itu siapa? Wanita-wanita soleha, istri yang soleha. InsyaAllah nih ibu-ibu Al-Husna masuk nih.
Ya Bu ya. Bu. Bu. Bun. Insyaallah ibu ndak masuk. Dari semua pintu-pintu surga itu Bunda dipanggil Ibu Al-Husna nanti Ibu. Nah kalau ibu-ibu duluan masuk surga tolong panggil Ustadz. Ya Bu ya. Bu ternyata ibu-ibu Al-Husna ada di depan tuh. Ustadz masih di belakang. Ya tolong panggil-panggil kita Ibunda. Betul Bu? Janji Bu ya. Nanti kalau masuk surga duluan tolong panggil Ustadz. Ya. Ya Bunda ya. Tiba-tiba ibu-ibu Al-Husna udah di depan aja tuh. Ya, Ustadz masih di belakang panggil. Mana nih guru-guru kita di Al-Husna dulu? Panggil para guru-guru kita, para ustadzah kita, para ustadz kita. Panggil mereka Bunda, cari para guru kita. Ya Allah, dulu di dunia kami pernah belajar sama Ustadz si A, ngajarin kami kebaikan. Ya Allah, masukkan kami bersama guru-guru yang kami cintai. Begitu Bu. Ya Bu ya. Nih kalau Ustadz lihat sih ibu-ibu nanti masuk surga duluan nih kayaknya Bu. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kenapa Bun? Oh kalau Ustaz dulu Anda pasti panggil ibu-ibu Al-Husna. Ya, Ustaz minta tuh dicari ibu-ibu Al-Husna. Ya, Jamaah Majelis Ta'lim Al-Husna Depkes 2 Jati Bening Kota Bekasi Republik Indonesia. Wow, lengkap. Ya. Baik. Nah, ciri orang-orang bertakwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri yang pertama, orang yang senang berbagi, baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Sedekah itu Bunda tidak perlu nunggu kaya dulu. Sedekah tidak perlu menunggu orang itu jadi orang tajir dulu. Apa tajir, Bu? Ada namanya tajir melintir, Bu. Jangan. Bu, jangan tunggu kaya dulu baru mau sedekah, Bu. Orang yang miskin, fukara saja tetap diperintahkan tuh bersedekah. Ya Bu ya, makanya ibadah yang tidak membedakan kaya miskin tuh sedekah Bu. Ya Bu ya, orang yang hatta yang tidak mampu saja diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Karena ternyata Ibunda, sedekah ini memang banyak rahasia kebaikannya Bun. Dan ingat Ibunda, sedekah tolong jangan pakai matematika Bu ya. Artinya begini Bun, jangan berpikir kalau saya sedekah 50.000 nanti diganti jadi 500.000, jangan Bu. Ya Bu ya, itu namanya orang ibadah pakai transaksi namanya Bun. Bun cara diganti sama Allah enggak mesti dalam bentuk materi. Ibunda ketika berbagi sedekah 50.000 saja misalnya Bunda, Allah Ta'ala bisa kasih ganti dengan kesehatan Bu. Betul enggak Bu? Bun hari ini Ibunda sehat, diberikan keberkahan umur, ini mungkin karena sedekah yang Ibunda keluarkan. Enggak mesti dalam bentuk materi Bu. Atau Ibunda Allah Ta'ala mudahkan urusan-urusannya, urusan keluarganya dimudahkan, urusan suami dimudahkan, urusan anak-anak kita dimudahkan. Itu mungkin karena sedekah yang kita keluarkan Bu. Atau cara yang ketiga kata Allah Ta'ala adalah dengan cara apa? Allah Ta'ala kasih hidayah, dimudahkan beramal soleh, dikasih jalan kebaikan Bu. Itu cara diganti sedekah. Jadi tidak mesti diganti dengan materi. Jadi kalau kita ibadah jangan pernah berhitung secara materi Bu. Apa yang terjadi Ustadz? Nanti kalau nggak dapet itu nanti kecewa Bu. Ustadz saya sedekah 50.000 tapi kok nggak ada kembalian jadi 500.000. Jangan Bun. Apalagi orang berpikir ini, kalau saya sedekah sepeda motor nanti digantinya mobil. Bun, kalau masalah diganti itu mah urusan Allah. Allah yang lebih tahu apa yang dikasih sama Allah. Betul nggak Bun? Ya, kalau Ibunda sedekahnya 1 gram emas, jangan nanti berpikir akan dikembalikan jadi 7 gram emas. Jangan Bun. Sedekah itu adalah ibadah kepada Allah. Orientasinya jangan sekedar materi. Kalau materi itu Ibunda habis. Betul Bu? Tapi kalau orientasinya kebaikan, ibadah kepada Allah, ridha Allah Ta'ala pasti ganti dengan caranya Allah. Tadi dengan cara apa Bu? Dikasih sehat, dikasih kemudahan, dikasih kelapangan oleh Allah. Itu cara diganti Bu.
Apalagi orang paling bahagia itu bunda orang yang sehat. Ibunda mau tahu enggak orang yang paling bahagia itu siapa bun? Ada 3 kata Nabi. Pertama, orang yang sehat badannya. Ibunda sehat hari ini? Sehat hari ini bun? Bun, ibunda sehat hari ini, itu adalah Allah Ta'ala kasih dunia dengan segala isinya bun. Orang yang paling bahagia, saudara Nabi SAW adalah orang yang hari ini bisa makan. Ibunda tadi pagi udah sarapan kan? Sudah kan bun? Sudah bu? Ada yang belum? Yang belum jangan-jangan lagi puasa. Hah? Diet, ya Allah lagi diet. Bu, yang hari itu dia bisa makan, maka itu adalah nikmat dari Allah. Tadi pagi udah makan nasi uduk, alhamdulillah. Tadi pagi udah makan nasi kuning, alhamdulillah. Tadi pagi udah makan lontong sayur, alhamdulillah. Itu nikmat bu. Ya. Yang ketiga, orang paling berbahagia, orang yang diberikan rasa aman oleh Allah. Enggak berurusan sama KPK bu. Bu, ada yang berurusan sama KPK di sini, Bu? Enggak ada ya, Bu ya? Bu, enggak ada kan yang berurusan sama KPK? Enggak ada kan? Ibu-ibu kalau keluar kan enggak pernah merasa dikuntit sama KPK kan? Berarti ibunda orang paling berbahagia kata Nabi, Bu. Bun, orang terkadang punya duit banyak, dia takut, Bu. Takut kenapa, Bu? Takut OTT, Bu. Apa OTT itu, Mbak? Operasi tangkap tangan. Oleh karenanya Rasul mengatakan bahagia itu ada 3 cirinya. Pertama, mohon ditulis ibunda, ciri orang yang bahagia yang pertama adalah orang yang Allah Ta'ala kasih kesehatan. Ya bun ya. Jadi siapa saja yang Allah Ta'ala kasih sehat, maka itu adalah dia orang paling berbahagia. Yang kedua, orang yang diberikan makan pada hari itu. Masih enak makannya, minumnya masih enak, Bu ya. Masih bisa ngopi, Bu. Bu, masih bisa ngopi kan, Bu? Alhamdulillah. Bu, selama masih bisa ngopi, alhamdulillah, Bu. Nikmat itu, Bu. Ustaz ya kalau dikasih kopi udah senangnya luar biasa, Bu. Kopi tambah pisang goreng, Bu. Alhamdulillah, nikmat itu, Bu. Kenapa, Bun? Ayo ke rumah Ustaz ada siapin kopi, mau PCC, mau latte, mau americano, ada Ustaz siapin. Ya Bu ya. Baik. Itu orang paling bahagia kata Nabi. Yang hari itu dia bisa makan, nikmat makannya Bu. Ibu-ibu kan enggak ada keluhan makannya kan Bu? Ya, enggak ada keluhan kan makannya Bu ya. Bu, sebagai bunda jangan ada pantangan kalau makan. Makan mah makan aja Bu. Ya Bu ya. Asal tidak berlebihan. Sebagian ibu-ibu itu takut makan daging kambing, Bu. Kalau makan daging kambing nanti kolesterol. Sebenarnya buat kita kolesterol bukan dagingnya, Bun. Terkadang pikiran kita udah terlalu takut, Bu. Jadi akhirnya tensinya naik, Bu. Coba ibunda ada daging kambing dimakan, ada sate kambing dimakan, ada sop kambing dimakan. Niatkan mudah-mudahan sehat barokah, Bu. Yang penting tidak berlebihan. Bun, Ustaz temukan satu hadis sahih bunda. Ternyata Rasul mendoakan orang-orang yang memakan daging kambing. Itu salah satu doanya Nabi, Bu. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi yang memakan daging kambing. Ingat ibu-ibu besok ya Bu ya. Atau pulang dari taklim ini cari sop kambing, Bu. Sate kambing. Ya Bu ya. Salah satu makanan yang diberkahi oleh Allah yang didoain sama Nabi ternyata adalah daging kambing. Ya, Ustaz berarti daging kambing nggak ada pantangan? Nggak ada pantangan Bu. Ya, justru sehat Bu. Yang membuat kita sakit itu karena pikiran. Ya Bu ya, betul nggak Bu? Bu lihat orang Arab. Tahu orang Arab Bu? Tahu orang Arab Bu? Ibu-ibu kalau ke Mekah Madinah, ini Ustaz doain nanti bisa umroh semua insyaallah Bu. Itu orang Arab kalau makan kambing itu bertiga 1 ekor kambing habis. 1 ekor kambing bertiga habisnya. Itu orang Arab Bu.
Kita orang Indonesia udah 10 orang, 15 orang, masih kesisa tuh kambing, Bu. Orang Arab 3 aja habis ya. Apakah mereka ada kolesterol? Enggak ada tuh kolesterol, Bu. Berarti Bunda mohon maaf, terkadang sakit itu muncul karena pikiran kita. Ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti habis ta'lim ini cari sop kambing ya. Kenapa? Oh iya, sebenarnya mungkin karena faktor olahannya, Bu. Makanya Ibunda kalau mau masak kambing sebenarnya tidak usah aneh-aneh, Bu. Ya, mungkin hindari yang tadi itu, Bun, banyak santan dan seterusnya. Ya Bu ya. Biar sehat Ibu. Bun, Ustadz temukan satu orang Ibu, ini orang sehat menurut Ustadz, Bu. Ada orang yang jual sate kambing Ibu di satu tempat. Ya Bu ya. Usia beliau 80 tahun. Tapi sehat, seger, buger, Bu. Hah? Usia 80 tahun, Bu. Dia penjual kambing, Bu. Sop kambing dan seterusnya, Bu. Ustaz tanya, Bapak kok bisa umurnya sehat seperti ini? Apa rahasianya? Ustaz, setiap hari saya makan sop kambing atau sate kambing. Alhamdulillah dikasih sehat walafiat. Berarti Ibu sebenarnya nggak ada pantangan tuh orang makan kambing itu, Bu. Ya Bu ya. Berarti yang membuat orang sakit karena apanya, Bu? Pikiran. Berarti sehat yang kedua tadi apa, Bu? Pertama dikasih sehat, yang kedua dikasih makan. Ketiga kata Rasul, kalau orang adalah diberikan rasa aman, maka dia telah meraih dunia dengan segala isinya, sabda Nabi SAW. Baik, orang yang bertakwa yang kedua, tadi yang pertama orang bertakwa siapa? Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang ataupun di waktu apa? Sempit. Yang kedua, orang yang bertakwa itu firman Allah di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu adalah al-kadhiminal ghaidh, orang yang menahan emosinya, menahan amarah. Bun, orang yang kuat kata Nabi bukan orang yang pandai gulat. Bukan orang yang kuat fisiknya untuk pandai gulat, tapi orang yang kuat kata Nabi yang mampu menahan emosinya. Makanya Bunda, orang bertakwa itu Bunda selalu berlapang hati, selalu berlapang dada. Itu orang yang bertakwa. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita dikasih ujian ya Allah, mudah-mudahan ujian menjadi sebab ampunan. Ya Allah, kalau Engkau uji kami, mudah-mudahan ujian ini menjadi sebab Engkau angkat derajatku ya Allah. Jadi yang di pikiran itu kebaikan, Bu. Itu sifat orang bertakwa, selalu menahan apa, Bu? Emosi, menahan amarahnya, Bu. Karena amarah itu kan bukan bersumber dari kebaikan, selalu bersumber dari keburukan, Bu. Ya, dan setan tuh memang kepinginnya orang itu berantem, Bu. Apalagi suami istri, Bu. Betul, Bu? Bun? Suami istri terkadang lebih sensitif. Betul, Bu? Hanya gara-gara hal yang sepele, hal yang sederhana itu jadi besar, Bu. Contoh, ada kejadian ini Bunda, ada seorang suami menjatuhkan talak sama istrinya gara-gara kopinya tidak terlalu manis. Kalau orang yang berpikir sederhana, Bun, kalau kurang gula tinggal diapain, Bu? Tambahin aja, Bu. Tapi gara-gara kopinya itu kurang manis, ini si suami jatuhkan talak sama istrinya, Bu. Sampai segitunya, Bu. Padahal kalau orang berlapang hati suami istri, kalau dia tahu itu masakannya, minumannya mungkin kurang sedap, tinggal ditambahin, Bu. Kalau kurang manis ditambahin apa, Bu? Kalau kurang garamnya tinggal diapain, Bu? Kasih tambah garam dikit, Bu. Tapi kan kalau setan itu memang maunya begitu, Bu. Suami istri itu Ibunda supaya dia berpisah. Ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW, Bunda. Dan ini diceritakan dalam hadis sahih, Bu. Jadi Rasul mengatakan syaitan yang paling tertinggi derajatnya itulah syaitan yang mampu menjadikan suami istri menjadi berpisah. Jadi satu ketika iblis itu mengumpulkan para syaitan.
Apa kata iblis, siapa yang hari ini menjadikan hamba Allah itu tidak baca Quran? Ada syaitan mengatakan, saya ya Tuhan. Tapi kata iblis biasa-biasa saja, apresiasinya biasa saja. Kemudian iblis bertanya lagi, siapa yang hari ini menjadikan orang tidak sholat? Ada setan mengatakan, saya ya Tuhan. Sampai sekian ditanya, ya. Pada akhirnya pertanyaan begini, siapa yang hari ini mampu memisahkan dua orang yang saling mencintai antara suami dan istri? Maka ada setan mengatakan, saya ya Tuhan, saya yang memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Maka apa kata iblis? Wahai setan, engkau duduk di sampingku, engkau adalah setan yang paling terbaik dan engkau yang paling mulia di antara yang lainnya. Bayangkan yang disukai oleh iblis itu memisahkan dua orang yang saling mencintai. Makanya mohon maaf ibu-ibu, permasalahan yang kecil bisa menjadi besar kalau itu antara suami dan istri. Betul bu? Betul bu? Makanya ini Rasul ingetin sama ibu-ibu. Ini Rasul yang ingetin ya, bukan Ustadz yang ingetin nih, Rasul yang ingetin. Kata Rasul, yang namanya wanita itu, kalau suaminya baik, dia akan mengatakan, dialah yang terbaik di antara yang semuanya ada di atas dunia ini. Kalau dia baik. Tapi kalau suami melakukan kekurangan, kesalahan kata Nabi, maka kebaikan tadi yang banyak hilang seketika. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Kok ibu-ibu pada diam bu? Bun, Ustaz tanya, kata Rasul, kalau laki-lakinya baik, suaminya baik, dia akan mengatakan dialah laki-laki terbaik di atas muka bumi ini. Kalau lagi baik. Tapi kalau tidak baik kata Nabi SAW, maka kesalahan yang kecil itu akan menghilangkan sekian kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Betul nggak bu? Betul ya bu ya? Insya Allah itu yang di luar al-husna bu. Kalau di al-husna sih insya Allah enggak ya. Ya bu ya. Bun, apa maknanya? Kita mesti belajar kata Nabi. Perempuan itu ada lemahnya kata Nabi SAW. Kelemahannya apa? Kalau melihat kekurangannya, kebaikan suaminya bisa hilang. Makanya ibunda diingatkan dalam Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan di antara pasangan suami istri. Bun, ingin rumah tangga bertahan kata Nabi? Kalau ingin bertahan rumah tangga, tolong ingat-ingat kebaikan pasangan. Ingat-ingat kebaikan dan kemuliaan pasangan kita. Dan harus kita banyak memaafkan. Baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Kalau enggak begitu, mohon maaf ibunda, setan memang kepingin kalau manusia itu saling apa bu? Saling berpisah satu dengan yang lainnya. Ini contoh suami istri. Antara orang tua dengan anak bisa terjadi bu? Bisa. Orang tua dengan anak yang tadinya akur, tapi kemudian bisa saja kemudian menjadi bermusuhan. Bisa terjadi enggak bu? Bisa. Bahkan ada orang tua atau anak tidak mau lagi berkomunikasi satu dengan yang lainnya bu. Ya Allah. Padahal urusannya cuma sepele bu. Ya bu ya. Dan ini memang diinginkan supaya orang tidak saling apa? Mencintai, saling memuliakan. Maka kata kuncinya di ayat ini, wal kaziminal gais, kita harus menahan amarah kita. Jadi kita lihat anak-anak kita bu kebaikannya, lihat anak-anak kita kemuliaannya. Kalau ada kekurangannya kita maafkan. Dan biasakan ibu-ibu bilang begini, ya Allah saya ridho kepada anakku. Ya bu ya. Mungkin anak kita mohon maaf ada menyakiti perasaan kita, ada menyakiti hati kita. Seorang ibu katakan, ya Allah ku ridho kepada anakku. Karena kalau tidak begitu ibunda, kalau ibunda menyimpan rasa marah kepada anak, kalau ibunda menyimpan rasa emosi kepada anak, itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik buat anak kita bu. Maka katakan kata para ulama, saya ridho kepada dia. Ibunda pernah dengar cerita enggak begini? Ada orang muda di zaman ini, dalam sirah Nabawi diceritakan, dulu ada anak muda ibu-ibu. Ini anak muda ketika ditalkin ucapan la ilallah tidak bisa ucapkan la ilallah. Ya bu ya.
Jadi dibimbing untuk ucapkan kul la ilaha illallah, katakan la ilallah ketika mau wafat. Ini anak muda ini bunda tidak bisa ucapkan kalimat la ilallah. Lalu para Rasulullah SAW mengatakan, bertanya kepada para sahabat, apakah anak muda ini punya orang tua yang masih hidup? Kata para sahabat, ada ya Rasulullah SAW, dia masih punya seorang ibu. Maka kemudian Rasul mengutus para sahabat datangin ibunya. Coba tanya, apakah dia punya kesalahan dulu yang belum dimaafkan? Ya, apa katanya? Ya Rasulullah, ini anak ini punya salah ya saya belum maafkan hari ini. Sampai detik ini saya belum maafkan. Karena pernah menyakiti perasaan saya, kata orang tua ini. Kalau begitu kata Rasul, kalau belum dimaafkan, ini anak tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan riwayatnya sampai Rasul meminta, biar anak ini dibakar aja. Kalau belum dapat maaf dari siapa? Dari ibunya, dari orang tuanya. Maka ibu ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ridai dan aku maafkan anakku ini. Maka begitu keluar kata saya ridai anak saya maafkan kesalahannya. Rasul membimbing itu anak muda ucapkan la ilaha illallah. Dengan mudah anak muda itu mengucapkan dan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu, ucapan orang tua itu luar biasa, ya, bisa menyebabkan anak itu Allah Ta'ala mudahkan dalam sakratul mautnya. Wal kadhimi nal gaiz, menahan amarah, menahan emosi. Wal afina 'anil nas, sifat yang ketiga orang bertakwa itu apa? Memaafkan kalau ada kesalahan, baik antara sesama kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, saling memaafkan. Ibunda, orang tua bisa berbuat salah? Bisa berbuat salah? Bisa. Ingat ibunda, kesalahan tidak mesti datang dari anak. Mungkin kita sebagai orang tua ada juga kesalahan kepada anak-anak kita. Contoh ini bunda ya. Bunda tolong kita bersikap adil kepada semua anak-anak kita. Mau anak kita yang pertama, yang kedua, anak kita yang laki-laki, perempuan. Mau cucu dari anak yang pertama, cucu anak yang kedua, Bu. Samakan mereka, Bu. Jangan sampai bunda kalau datang cucu yang dari sini dipujinya luar biasa. Ya Bu ya. Tapi datang dari cucu yang sebelah sana mungkin dia tidak banyak memberikan pujian, Bu. Ya Bu ya. Itu kira-kira bisa enggak anak kita tergores perasaannya? Bisa. Ya Bu ya. Perlakukan cucu kita, perlakukan sama. Ya. Muliakan anak cucu kita. Insya Allah mereka nanti akan memuliakan kita. Kan tanpa sadar terkadang Muhammad ibunda, tanpa sadar terkadang kakek nenek nggak tahu ya bunda ya, mungkin ada kecenderungan kepada salah seorang anak dan kepada cucunya, tapi tidak cenderung kepada anak dan cucu yang lainnya. Bisa terjadi nggak Bu? Bisa. Sehingga perlakuannya berbeda. Maka kata Rasul, berlaku adillah kepada anak dan cucu kalian. Karena kenapa? Supaya mereka juga memperlakukan kalian sama juga sebagaimana engkau memperlakukan mereka sama. Berarti ibunda, kata para ulama, kesalahan bisa datang dari siapa Bun? Dari kita, dari sebagai orang tua nih Bu. Ya. Nah, jadi ini satu hikmah besar dari Allah Ta'ala, maafkan bila ada kesalahan, kekurangan anak-anak kita. Baik, kita masuk berikutnya bunda, surat Ali Imran ayat 148 ya. Allah Ta'ala berfirman, fa'atahumullah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu Allah memberikan kepada mereka orang-orang beriman dan beramal soleh pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Berarti Allah Ta'ala memberikan janjinya ya, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh di dunia diberikan pahala dalam kehidupan dunia ini dan juga pahala terbaik di akhirat. Apa kira-kira pahala terbaik di akhirat itu apa bunda? Bunda, apa kira-kira pahala terbaik di akhirat itu apa kira-kira? Yang paling tinggi itu adalah al-jannah, surganya Allah. Itu pahala yang paling terbaik, Bu. Masuk surga itu pahala yang paling tertinggi, Bu.
Pahala yang tertinggi juga apa ibunda? Kata Rasulullah SAW, syafa'atun Nabi, kalau seseorang mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW. Itu adalah pahala yang paling terbaik di sisi Allah. Apalagi pahala yang terbaik, dilindungi nanti di padang mahsyar, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu yang disebut thawabal akhirah, pahala dalam kehidupan akhirat. Tadi ada berapa jenisnya? Pahala di akhirat ada 3. Yang paling tertinggi itu adalah surganya Allah. Yang kedua apa bunda? Syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah dilindungi nanti di padang mahsyar. Di saat manusia mengalami panas, ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Bu, kita di dunia ini panas 35 aja udah nggak kuat, Bu. Betul, Bu? Betul, Bun? Ya, 35, 36. Arab Saudi itu bunda bisa sampai 40 lebih, 45, 50 derajat, Bu. Makanya 2025, haji tahun 2025 itu banyak jamaah haji yang meninggal dunia gara-gara nggak tahan cuaca, Bu. Ya, Bu ya, sampai 45 derajat, 50 derajat. Ya. Sedangkan kita umumnya kalau 35 aja udah nggak kuat kan, Bu ya? Bagaimana 40 derajat? Ya. Nah, makanya nanti di hari kiamat itu Allah naungin. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah taala muliakan dengan iman dan amal soleh waktu dulu di dunia. Dilindungin di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk surat berikutnya ibunda, surat Al-Maidah ayat 93. Bunda boleh dibantu dibaca terjemahannya, Bun? Surah Al-Maidah ayat 93. Ya, silakan Bunda boleh dibaca terjemahannya Al-Maidah ayat 93. Iya, silakan Ibunda. Bun boleh dibaca terjemahannya, Bun? Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik, tolong diperhatikan Ibunda. Allah Ta'ala firmankan, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, karena memakan makanan khamr sebagiannya sebelum diharamkan. Berarti Bunda, kalau dulu di masa jahiliyah sebelum mereka beriman berbuat dosa, minum khamr, berbuat perbuatan dosa, lalu mereka masuk Islam, maka dengan masuk Islam dosa-dosa di masa lalunya diampuni oleh Allah. Sama halnya kalau orang mu'allaf. Betul, Bu? Kalau orang mu'allaf berarti semasa dia dalam keadaan kufur kepada Allah, dosanya dia dulu, perbuatan jahatnya dulu. Begitu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosa-dosa di masa lalunya Allah Ta'ala maafkan. Atau orang yang memiliki dosa walaupun sebanyak buih di lautan, kata Nabi, walaupun sebanyak isi bumi ini, kalau dia bertaubat kepada Allah, beristighfar, berhijrah di jalan Allah, dosa-dosanya lalu diampuni oleh Allah. Makanya ibunda sebab ampunan itu banyak, Bun. Di antaranya kata Rasul, kalau orang menjaga salat 5 waktu. As-salawatu ila salawat. Salat ya 5 waktu, kafaratul lima bainahuma, menghapus dosa di antara salat-salat tadi. Apalagi yang kedua Ustadz, al-umratu ilal umrah. Dari satu rangkaian umrah ke umrah berikutnya, menghapus dosa di antara keduanya. Al-jum'ah ilal jum'ah, satu Jumat sampai Jumat berikutnya, menghapus dosa di antara keduanya. Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa di antara 2 Ramadan tadi. Berarti ibunda ada ampunan setiap hari, ada ampunan setiap pekan, ada ampunan setiap bulan, ada ampunan dalam 1 tahun.
Itu Allah Ta'ala sudah siapkan semua itu bunda. Ya Bu ya. Ada tadi ibunda ampunan karena sholat 5 waktu. Ada ampunan karena hari Jumat. Ada ampunan karena melaksanakan ibadah umrah. Ada ampunan karena yaitu menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Allah Ta'ala kasih ampunan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan tadi Bu. Berarti bunda Allah Ta'ala tahu kita ada salah, ada dosa. Allah Ta'ala siapkan apa Bu? Ampunannya. Bahkan ada satu kaedah, tolong ditulis bunda kaedahnya. Ini kaedah penting ibu ya, kaedah dalam kehidupan kata para ulama. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Artinya adalah, ibunda nulisnya pakai huruf Arab ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Yudhibna as-sayyi'at. Masya Allah, Ibu Al-Husna ya hebat ya, nulisnya pakai huruf Arab ya, alhamdulillah, luar biasa. Ya, baik. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Arti kaedah ini bunda, kebaikan menghapus kesalahan. Kebaikan menghapus kesalahan. Jadi kebaikan apapun bun, sholat, umroh, Jumat, ya, baca Quran, zikir, silaturahim, sedekah, ya, semua itu adalah menghapus kesalahan kita. Ustaz ulangi sekali lagi kaedahnya. Tolong dibaca sama-sama bun. Al-hasanatu yudhibna as-sayyi'at. Coba diikutin Ustaz. Tolong ikutin Ustaz ya. Ustaz yang baca ibunda ikutin. Al-hasanatu. Al-hasanatu yudhibna as-sayyi'at. Baik, kita ulangi sekali lagi. Al-hasanatu yudhibna as-sayyi'at. Jadi arti kaedah ini adalah kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kita punya salah sebelumnya, kita beramal soleh, dihapus kesalahan itu oleh Allah. Oleh karenanya amalannya misalnya bunda habis sholat ya, jangan lupa kata Rasul baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilengkapi dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa kata Rasul? Allah Ta'ala ampuni dosa kesalahannya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah. Itu bunda ya. Subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghapus dosa dan kesalahan sebelumnya. Terlebih nanti kita masuk Ramadan. Rasul katakan barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan kebaikan Allah, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya yang lalu. Siapa yang sholat tarawih karena iman dan mengharapkan kebaikan dari Allah, dihapus dosa-dosanya yang masa lalu. Barang siapa yang menghidupkan 10 terakhir Ramadan karena iman dan mengharapkan kebaikan Allah, dihapus dosa-dosanya di masa lalunya. Luar biasa. Berarti Allah Ta'ala kasih ampunan disebabkan karena kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang ditunaikan. Makanya ibunda jangan pernah bosan berbuat baik. Betul Bu? Jangan pernah bosan berbuat baik. Mungkin kita tidak dapat balasan dari orang yang kita baik kepadanya. Mungkin Allah Ta'ala kasih balasan dari jalan yang lain Bu. Kaedah berikutnya ibunda, tidak ada balasan kebaikan kecuali pasti kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan sebuah kebaikan kecuali apa? Kebaikan juga. Apa maknanya? Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kalau kita tanam kebaikan di dunia ini, Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan. Tidak pernah Allah Ta'ala sia-siakan kebaikan, sekecil apapun. Ustaz, saya berbuat baik, yakinlah Allah Ta'ala membalas kebaikan itu Bu. Dengan cara Allah Bu.
dengan cara Allah. Ya, ibunda berbuat baik, mungkin pernah berbuat baik di waktu yang lama ibunda, baru mungkin Allah Ta'ala balas mungkin melalui tangan-tangan orang-orang berbuat kebaikan kepada kita, Bu. Contoh sederhana, Bun. Ibunda kalau kita kasih makan ke orang, sedekah dalam bentuk makanan, nanti akan diberikan ganti dengan makanan yang lebih dari apa yang dikeluarkan, Bu. Betul, Bu? Betul, Bu? Ibunda keluarkan makanan, berbagi dalam bentuk makanan, nanti Allah Ta'ala kasih ganti makan itu dengan yang lebih banyak, Bu. Itu janji Rasul, Bu. Ya. Ini ada kisah nyata ibu-ibu. Mungkin Ustaz pernah cerita di sini atau di majelis taklim yang lain, Bun. Ustaz kalau bimbing umrah itu ada satu pemandangan yang Ustaz selalu jadikan pembelajaran, Bu. Di Masjidil Haram itu, Bunda, ada orang badannya kecil, Bun. Mungkin syukuran enggak sampai 1 meter orangnya, Bu. Tapi orangnya udah tua, Bu. Apa namanya, kayak daus mini gitu, Bu. Jadi dia tua tapi apa namanya, wajahnya face-nya itu kayak masih kecil, Bu. Tapi udah tua, Bu. Mungkin tingginya segini, Bu. Enggak sampai semeter tingginya, Bu. Itu ada di pintu 98 atau 99 di Masjidil Haram. Apa yang dia lakukan, Ibunda? Beliau ini, Bunda, siapin wadah, teko, kemudian gelas air zam-zam, kemudian dituangin airnya, dibagi kepada orang-orang yang duduk habis baca Quran, dikasih, ditawarkan. Mungkin orang yang habis sholat sunnah, ditawarkan untuk minum. Dan dia lakukan udah bertahun-tahun, Bu. Ya. Jadi ada yang dicari, Bun? Ibunda ada yang mau dicari? Baik. Baik. Baik, Ustaz ulangi sekali lagi, Bun. Ini ada pembelajaran nanti Bunda kita ambil satu hikmah, Bu, ya. Bu, jadi ada orang, ini Ustaz selalu lihat di Masjidil Haram, Ibunda, dan beliau lakukan lebih dari setahun, mungkin hampir setiap bimbing umrah selalu ketemu dengan orang yang sama ini, Bunda, ya. Dia yang dia lakukan apa, Bun? Dia nyepin air zam-zam, ya kan, air zam-zam udah ada di situ, Bun. Paling modalnya apa, Bun? Teko sama tenaga, Bun, nuangin. Ada orang habis baca Quran dia tawarkan minum air zam-zam. Ada orang habis sholat sunnah ditawarkan air zam-zam. Ibunda kebayang enggak berapa kebaikan dia sudah dapatkan, Bu? Ya, Bu, ya. Cuma nuangin air zam-zam dan ditawarin orang minum air zam-zam. Siapa yang tidak kepingin minum zam-zam, Bu? Ya, Bu, ya. Tapi dia pintar dia, Bun, ya. Caranya gimana? Dia gunakan tenaga, Bu. Tenaga doang, Bu. Sama modalnya teko, Bu. Dia tawarin keliling itu di sekitar dalam Masjidil Haram, Ibunda. Dan dia berikan kepada orang yang dia temukan, dia tawarkan minum air zam-zam. Bukankah itu amal soleh yang luar biasa, Bun? Minimal, Ibunda, ada di antara orang yang dibaik itu, dia akan dalam hatinya, ya Allah balaslah kebaikan orang tersebut. Jazahullahu khairan. Ya Allah kasih dia keberkahan. Bukankah itu menjadi amal soleh yang luar biasa, Bun? Ya, Bu, ya. Makanya, Ibunda, janji Allah tadi udah pasti benar. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasannya kebaikan kecuali pasti apa? Kebaikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang engkau telah dustakan? Makanya, Bunda, jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Jangan pernah untuk putus berbuat kebaikan. Karena kenapa? Kebaikan itu pasti selalu dibalas oleh Allah. Ustadz mungkin sharing sedikit pengalaman, Ibunda. Ustadz pernah ngajarkan seseorang, Ibunda, sekitar mungkin 25 tahun yang lalu, Bun, ngaji Quran, Bu, waktu Ustadz masih mahasiswa, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi Ustadz mahasiswa sekitar 25 tahun yang lalu, Bunda, ya. Kami ngajarkan beliau Al-Quran, Bunda, dari nggak bisa baca sampai baca. Dan setelah itu lost kontak, Bun. Bayangkan 25 tahun yang lalu, Bun. Kemudian waktu Ustadz lagi umrah, pas posisi lagi di Mekah, beliau nge-WA, Bu. Dia bilang di WA itu begini, Pak, tolong jemput anak saya titip anak saya karena saya mungkin agak datang agak telat gitu katanya. Berarti kan dia anggap
kita ini guru gitu Bu di sekolah. Jadi rupanya anaknya sekolah di satu sekolahan Islam, kemudian dia nge-WA Bu, tapi mungkin salah WA. WA-nya ke Ustadz. Mohon Pak dititipkan anak saya, mungkin saya akan nanti nyusul karena agak telat sampai sekolah. Kan Ustadz tanya kan, mohon maaf siapa gitu kan Bu ya. Mohon maaf ini dengan siapa? Dia sebut di situ namanya saya ini dan seterusnya. Lah, mohon maaf mungkin salah orang. Kemudian beliau tanya lagi, ini emang siapa gitu kan? Ustadz bilang aja, ini saya namanya ini. Ya Allah, dia bilang, Masya Allah Ustadz sudah lama, ini nyasar, ini WA gitu Bu ya. Tapi itu wasilah bisa komunikasi lagi Bunda. Masya Allah Bunda, ternyata ini beliau sekarang orang yang Allah Ta'ala titipkan kesuksesan Bu. 25 tahun yang lalu Bu. Dan rupanya Bunda, dia berazam, ya Allah, kalau saya sudah bisa baca Quran, saya ingin bersedekah. Nawaitunya itu sedekah Bun. Bersedekah kepada panti asuhan atau yang dibina, anak-anak yang dibina. Begitu dia komunikasi dengan Ustadz, dia nyampaikan begini, Ustadz, dulu Ustadz pernah ngajarin saya Al-Quran. Bayangkan 25 tahun yang lalu Bun. Ustadz udah enggak apa namanya Bunda, udah enggak ingat gitu Bunda. 25 tahun yang lalu kita masih mahasiswa waktu itu. Tapi saya berazam waktu itu Ustadz, berniat, bernadar, kalau saya sudah bisa baca Quran, saya ingin berbagi. Dan alhamdulillah ya, Allah Ta'ala takdirkan saya ini ada kesuksesan yang Allah berikan. Saya ingin titip sesuatu, tolong Ustadz bagikan kepada anak-anak yatim. Dia kasih dengan nilai yang besar Bun. Ya Bu ya. Dan Ustadz sampaikan amanah beliau kepada anak-anak yatim yang membutuhkan. Artinya apa ya Bunda? Bukanlah dengan kebaikan yang kita pernah perbuat itu Bunda, itu menjadi jalan kebaikan bagi sekian banyak orang Bu. Padahal Ustadz udah lupa Bun. Ya, kita ajarkan Al-Quran. Ajarkan cuma ngajarin itu dong Bu. Dari nggak bisa baca sampai bisa baca dong Bun. Setelah itu Ustadz sudah apa namanya? Selesai Bunda. Karena waktu itu Ustadz pakai ada satu metode Bunda. Ini kalau dipakai buat anak-anak Bu cepat sekali Bu. Buku ada buku kecil tipis Bunda. Itu kan biasanya kalau Iqra itu kan sampai Iqra berapa tuh Bun? Iqra 6. Terkadang butuhkan waktu berbulan-bulan. Ustadz ajarkan beliau tidak lebih dari 3 bulan Bun. Dengan metode cuma seminggu sekali ketemu Bun, Allah bisa langsung baca Quran Bu. Bisa langsung baca Quran Bu. Ya. Jadi rupanya itu adalah metode ringkasan dari Iqra yang 6 itu Bu. Dibuat ringkas sehingga kalau pembelajarannya 6 kali atau 8 kali belajar, insya Allah udah bisa Bun. Begitu dia udah bisa baca Quran, ya udah selesai tugas Ustadz Bun. Nah Ustadz kira ya udah selesai. Lost kontak lah Bunda ya, karena kita mungkin udah ada kesibukan lagi, kuliah S1, S2, S3, jadi udah nggak sempat ini lagi Bun, udah nggak sempat lagi komunikasi. Tapi wasilahnya, ada aja cara wasilahnya itu Bunda. Bukanlah kebaikan yang kita pernah tanam yang lalu, Allah Ta'ala berikan keberkahan Bu. Dan Masya Allah Bunda, dari jalur beliau ini Bunda, banyak anak yatim, doa apa yang bisa terbantukan Bun. Yang usah syukuri apa Bunda, ada hal yang kita perbuat yang kemudian Allah Ta'ala membalasnya dan memberi manfaat lebih banyak lagi kan Bu. Paham maksud Ustaz Bunda? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tugas kita yang penting berbuat baik aja deh. Kalau nanti bagaimana Allah Ta'ala membalas, itu urusan dari Allah Ta'ala. Coba Ibunda kalau nggak nyasar tuh WA-nya Bu. Kalau WA beliau nggak nyasar ke Ustaz, mungkin udah nggak ada komunikasi lagi Bu. Tapi kan cara itu udah campur tangan siapa Bu? Makanya usah kaget Bun. Tolong Pak ya, saya titip anak saya, nanti saya nyusun. Ini siapa gitu ya Bu ya. Kan Ustaz tanya lagi, mohon maaf siapa ya? Oh mohon maaf anak saya ini apa namanya? Dia bilang saya akan telat menjemputnya, tolong dijagain dulu gitulah. Berarti kan orang sekolah Bu. Mungkin apa di situ yang penjaga sekolahnya atau security atau siapa? Saya bilang, mohon maaf mungkin salah apa namanya? Salah sambung. Enggak kok bener ini anak saya mau saya titipkan. Saya tanya lagi, mohon maaf dengan siapa? Disebutilah saya ini. Ya Allah, coba Bu. Berarti kan dia masih simpan nomor yang kita punya Bu. Nah, maksud Ustaz Bunda, terkadang kita sudah berbuat baik sekian puluh tahun yang lalu.
Allah Ta'ala bisa saja memberikan balasan di waktu yang kita tidak tahu, Ibu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Baik Ibunda, poin yang terakhir Ibunda, tolong dibuka Ibunda. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 ya. Surat Adz-Dzariyat itu Bunda surat yang ke-51 ya. Ayatnya ayat 15 sampai ayat 19. Iya, Az-Zariyat namanya Ibunda. Ayat 15 sampai 19. Sudah ketemu Bunda? Silakan boleh dibaca terjemahannya Bun, silakan. Sampai berapa Ustaz? Ayat 15 sampai 19. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Baik, kemudian? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang menerima dan orang miskin yang tidak meminta. Baik, mohon diperhatikan ayatnya Ibunda. Allah Ta'ala ceritakan tentang penghuni surga Ibunda. Apa kebiasaan mereka dulu di dunia? Apa habit mereka dulu di dunia? Jadi Allah Ta'ala akan menggambarkan kepada kita semua, orang-orang yang di surga itu ternyata punya kebiasaan baik dulu di dunia. Namanya habit. Habit itu Bunda satu kebaikan yang sering diulang-ulangi. Namanya habit. Ya Bu ya. Apa ciri habit itu Ustadz? Kalau Ibunda sudah biasa lakukan kebaikan, lalu suatu saat Ibunda tidak lakukan, ada rasanya kurang. Itu namanya habit. Contoh, Ibunda ada biasa sholat duha, suatu saat, satu hari Ibunda enggak sholat duha. Di dalam hatinya perasaannya, ya Allah rasanya kurang di hari ini karena tidak sholat duha. Berarti itu Ibunda namanya udah punya habit baik. Kalau ada orang yang biasa baca Quran, tetapi satu hari ya atau satu minggu enggak baca Quran, hatinya rasanya kurang sreg, berarti itu Ibunda ada habit baik. Berarti sudah menjadi karakter Bun, sudah menjadi habit kita Bu, kebiasaan baik. Ya Bu ya, itu cirinya Bun. Tapi kalau misalnya meninggalkan satu kebaikan anteng-anteng baik Bu, itu berarti belum jadi habit namanya Bun. Paham Bun? Ada orang Bu tertinggal satu kebaikan, ya biasa-biasa aja. Itu berarti belum jadi habit namanya Bun. Tapi kalau dia sudah jadi habit, itu kalau kita tertinggal rasanya ada yang tidak sempurna, ada yang belum rasanya kita lakukan Ibunda. Ini insya Allah satu kebaikan dari Allah Ta'ala Bun. Apa kebiasaan penghuni surga dulu di dunia? Pertama tolong ditulis Ibunda, kebiasaan penghuni surga dulu di dunia. Pertama, mereka orang-orang yang senantiasa menebarkan kebaikan. Dimanapun mereka berada, di komunitas apapun dia berada, selalu berbuat baik. Selalu menebarkan kebaikan. Ambil filosofinya lebah Ibunda. Bun tahu lebah Bu? Bun? Tahu lebah Bun? Tahu. Lebah itu apa filosofinya Bun? Bun, lebah itu apa filosofinya Bun? Bun, lebah itu selalu mengeluarkan yang manis. Berarti yang diucapkan yang baik-baik, yang diperbuat yang baik-baik, ucapannya manis, perbuatannya manis Bu. Ya Bu ya. Tapi kalau ucapannya nyakitin Bu, apalagi Bu ada kata Ibunda langsung jelek. Tahu jelek Bu? Kalimatnya itu langsung dalam. Hindari kata para ulama Ibunda. Ada orang kalau ngomong tuh Bu, satu omongan tapi langsung menghujam ke mana Bu? Ya, lidahnya setajam apa Bu? Wah, setajam silet Bu. Hindari. Ya, filosofinya lebah itu kalau ngomong enakin.
ya, ucapannya manis, perbuatannya manis, ya. Jangan kalimat yang Bu, langsung orang langsung enggak nyaman gitu, Bu. Ya, Bu ya. Baik, itu filosofinya lebah tuh, Bu. Lebah filosofinya apalagi, Bun? Kalau dia hinggap di dahan tidak pernah rusak. Bun, kalau ibunda temukan ada satu dahan, di situ ada sarang lebah, itu dahan tidak akan rusak, tidak akan roboh. Apa maknanya, Bunda? Dimanapun dia berada selalu mendatangkan kebaikan dan tidak pernah membuat keonaran dan kerusakan. Itu lebah, Bu. Sehingga dia dimanapun akan diterima, Bu. Karena memang dia bagus. Baik, sekarang filosofi berikutnya, Bun. Ya, namanya lebah, ibunda. Kalau ibunda lewat, ada pohon di situ ada lebah, ibunda nggak ganggu, insya Allah dia nggak akan ganggu ibu-ibu. Tapi coba ibu-ibu, ibu ambil batu, lempar tuh, ya sarangnya, insya Allah, ya, insya Allah, Bun, ya, kemanapun ibu pergi, kemanapun ibu lari, dikejar. Kalau belum dapat, dia tidak akan pernah merasa nyaman kalau belum mendapatkan orang yang ganggunya. Apa maknanya, Bun? Dia tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi kalau sekali disakiti, dia akan melawan dan menjaga kehormatannya. Itu filosofinya lebah, Bu. Dan ibu-ibu ini lebah semua kayaknya. Ya, baik. Jadi orang beriman itu tadi yang pertama, habitnya apa? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Filosofinya diambil dari mana, Bu? Dari lebah. Baik, yang kedua, kebiasaan ahli surga di dunia itu adalah sholat tahajud, sholat malam. Dia bangun di waktu malam. Kalau ibunda enggak bangun tahajud, ganti dengan sholat sunat witir ya, Bun ya. Boleh dilakukan habis sholat isya, sholat sunnah witir. Itu kebiasaan yang kedua penghuni surga, Bunda. Terbiasa sholat tahajud, sholat malam. Yang ketiga adalah kebiasaan mereka adalah di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Kapan waktu sahur, Bunda? Dalam hadis sahih dikatakan seperti orang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Itu sahur waktu sahur, Bunda, seperti orang baca 50 ayat sampai adzan subuh dikumandangkan. Berarti kurang lebih jam berapa, Ustaz? Setengah jam sebelum adzan subuh, itu waktu sahar. Makanya kalau orang makan di situ namanya makan sahur. Makanya sahur yang bagus itu bukan jam 12 malam, Bun. Ya, Bu ya. Bun, sahur yang afdol bukan jam 12 malam. Bukan jam 1 malam. Semakin mendekati waktu subuh semakin afdal. Makanya Rasul itu mentakhirkan sahur. Tetapi kalau berbuka beliau segerakan, namanya takjil. Jadi kalau sahur ditakhir, kalau berbuka ditakjil. Takjil itu bukan kolak. Paham? Takjil itu bukan kolak. Takjil bukan gorengan, tapi takjil artinya menyegerakan. Cuma kan di kita udah jadi istilah menu menu berbuka. Betul nggak, Bun? Ustaz lagi ceramah, Bu, di bulan Ramadan, panitia bilang gini, Ustaz siapin takjil buat Ustaz ya. Ustaz pertama kali dengar takjil buat Ustaz itu yang Ustaz bayangkan itu apa takjil? Oh, berarti disuruh segera berbuka. Ternyata takjil itu apa, Bu? Kolak, gorengan, ya, Bu ya, dan sejenisnya itu takjil, Bu. Jadi bahasa Arabnya takjil menyegerakan, lawan katanya takhir. Kalau takhir mengakhirkan, sahur itu diakhirkan, tapi kalau takjil disegerakan. Ya, Bu ya. Tapi udah jadi istilah mah susah dirubah, Bun. Betul nggak, Bu? Ibu-ibu Ahlussunnah kalau mau nyediain berbuka bilangnya apa? Takjil. Nah, udah deh, takjil aja deh diistilahin deh, biarin deh. Ya nggak usah dirubah, Tat. Udah dimaklumi ya. Baik, tapi takjil dan bahasa Arabnya segerakan, ya. Baik, yang terakhir, Bunda, poin yang keempat adalah wa fi amwalihim haqqul lisail mahrum. Orang yang penghuni surga, Bunda, kebiasaan mereka lah senang sedekah, senang berbagi. Ya, Bu ya.
Makanya Bunda kalau ada orang yang rajin berbagi, memberi sedekah, Ustadz berhusnudzon, dialah orang yang sangat diridhoi oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ibunda, mungkin itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab. Dan izin nanti Ibunda mungkin ada sedikit sosialisasi program umroh ya dari tim Travel Saraya yang sudah hadir. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab dulu Bunda. Kemudian nanti ada waktu ya Bun ya untuk memberikan sosialisasi ya terkait program umroh. Dan insya Allah nanti Ustadz akan umroh bersama Travel Saraya di tanggal 29 Desember. Alhamdulillah ya. Doakan ibu-ibu ya. Mudah-mudahan lancar ya. Kenapa Bun? Desember, sekarang November udah mulai dingin Bun. Desember dingin juga Bun. Ya, insya Allah nikmatilah ibadah di tanah suci di musim dingin. Baik, mungkin sebelum sosialisasi kalau ada yang mau bertanya dulu ya. Ada yang mau bertanya Bun? Sharing Ibunda silakan. Ya silakan Bun. Ini untuk takjil. Monggo, enggak apa-apa ya, karena sudah menjadi istilah di kita ya Bu ya. Takjil apa Bun? Kolek. Apa takjil? Apa tadi Bu? Gorengan, kurma gitu ya Bu ya. Boleh enggak kita bilang, Ustadz ini ada saya sedekah untuk takjil. Kalau istilah itu yang dimasukkan makanan berbuka ya enggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa takjil itu sebenarnya artinya menyegerakan. Ya Bu ya. Tapi karena sudah menjadi istilah yang sudah di masyarakat, takjil artinya apa Bun? Ya kolak dan sejenisnya Bun. Ya, tapi takjil artinya sebenarnya disegerakan, ya. Baik, ada yang lain silakan Bun. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan Bun. Saya tadi itu agak ini, kan ada setan, ada iblis. Baik. Bedanya apa Ustaz? Bedanya apa? Bun, kalau iblis itu adalah ra'isul qaum, dia pemimpin seluruh bangsa syaitan, namanya adalah iblis. Syaitan itu siapa? Syaitan itu adalah dari bangsa jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu kan ada dua, ada jin yang beriman, ada yang jin yang tidak beriman. Jin yang tidak beriman inilah yang menjadi bala tentaranya iblis. Tapi kalau di Quran kan gini Ustaz. Baik. Kita menemukan iblis itu hanya waktu wa iz qala rabbuka lil malaikati itu wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya kan illa iblis. Di tempat-tempat lain kayaknya iblis enggak ada diucapkan kecuali setan gitu. Nah, kalau syaitan itu lebih kepada sifat kata para ulama. Sifat yang ingkar itu disebut dengan syaitan. Sifat yang suka mengganggu namanya syaitan. Makanya syaitan itu ada dua kan, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Kalau iblis? Ya iblis itu dari jin itu Bun. Jin itu diciptakan dari mana Bun? Api. Berarti juga iblis dari mana? Dari api kan? Makanya dia mengatakan unsur saya lebih bagus dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan aku dari dari api, sedangkan Adam diciptakan dari apa? Nah, bala tentaranya iblis ini disebut dengan syayatinul jin. Setan-setan yang berasal dari bangsa jin. Jadi iblis itu bosnya gitu Ustaz? Wah, itu rajanya Bu. Itu namanya iblis. Ya, konco-konconya siapa? Syayatinul jin. Tapi ada enggak setan dari bangsa manusia? Ada. Ya, ada orang mau sholat dia bilang udah enggak sholat, enggak usah sholat. Itu setan. Tapi setan dari bangsa manusia. Ada orang yang mau bersedekah dia bilang udah enggak usah sedekah. Ya, udah simpen aja hartanya, enggak usah. Ini setan. Tapi setan dari bangsa apa? Dari bangsa manusia. Tapi yang syaitan yang menggoda itu utama itulah syaitanul jin dari bangsa jin. Paham Bun? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Ibunda, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada sosialisasi dari tim Travel Soraya ya. Tafadhal kalau ada yang disampaikan. Iya. Antum di sini aja. Mau duduk atau mau berdiri? Fadhal, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Sebelum dimulai mohon maaf ibu-ibu kalau saya gugup karena saya biasanya ngadep ke Ustadz. Insyaallah barakallahu fikum, barakallahu fikum. Iya, ibu-ibu jamaah taklim Masjid Al-Husnah yang semoga selalu dirahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Sebelum kami memperkenalkan diri, izin kami boleh bertanya ibu-ibu, siapa yang rindu dengan Baitullah? Semua rindu ya Bu ya, Masya Allah. Siapa yang pengen tawaf, doa, sholat di Ka'bah? Saya juga pengen. Kepingin semuanya. Saya lihat sih wajah-wajahnya rindu semua kayaknya nih, Insya Allah ya. Baik. Iya. Jadi kami berdua dari Seraya Tour, kami berlokasi di Jalan Balai Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur. Saya dengan Rama, nanti dibantu dengan rekan saya Fatin. Jadi kami di sini ingin mengajak ibu-ibu untuk mewujudkan kerinduan kepada Baitullah dengan suatu perjalanan umroh yang spesial. Jadi nggak cuma nasi goreng spesial ibu-ibu, umroh juga ada umroh spesial, Masya Allah. Yang pertama spesialnya apa? Perjalanan ini akan dilaksanakan di bulan Desember seperti tadi yang Ustadz sudah utarakan. Saat ini alhamdulillah Mekah dan Madinah sedang mengalami perubahan musim dari panas ke dingin. Setahu saya cuman ketika transisi itu tuh saat yang tepat dan sejuk untuk melakukan umroh. Insya Allah kami akan laksanakan tanggal 29 Desember berangkatnya, pulang kembali ke Jakarta 7 Januari 2026. Amin, alhamdulillah. Itu spesial yang pertama. Spesial yang kedua, di bulan-bulan tersebut juga libur sekolah. Boleh dibagiin ini ya, dibagiin aja dulu. Libur sekolah, libur kuliah, baik yang kuliah di dalam maupun di luar pasti insya Allah akan pulang. Untuk yang bekerja insya Allah cuti tahunan. Jadi ibu-ibu bisa melaksanakan umroh bersama keluarga. Amin, Masya Allah. Berangkat menuju ke Baitullah. Spesial yang ketiga ada lagi. Jadi perjalanan umroh untuk tanggal 29 Desember insya Allah akan dibimbing langsung oleh guru kita Ustadz Ahmad Sujai Hafsahullah untuk memastikan setiap ibadah yang kita lakukan di sana sesuai dengan sunnah. Amin. Kemudian cukup dengan 44,2 juta sudah all in ibu-ibu, sudah termasuk pesawat pulang pergi, hotel bintang 5 di Mekah dan bintang 4 di Madinah, bis eksekutif, city tour Madinah, Mekah dan Taif. Masya Allah. Dan gak ketinggalan kereta gantungnya. Mungkin biasa kita kereta gantung di Taman Mini, kita ke Taif ya ibu-ibu ya. Amin. Ini Taif ini Bunda lokasinya sejuk. Jadi kalau di musim panas di Saudi di situ sejuk. Kalau di musim dingin lebih dingin lagi. Itu daerah paling indah di Saudi saat ini. Namanya Taif. Bisa dibagiin aja semua. Jadi Taif itu Bunda yang dulu tempat peristiwa sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas ya. Dan Nabi SAW pernah mendakwakan Islam ke situ yang beliau dilempari Bun, yang kemudian ditawarkan oleh malaikat ya, kalau ingin gunung ini kami lemparkan kepada mereka, kami akan lemparkan. Kira-kira ibu-ibu kalau lagi disakitin sama orang, lalu kemudian malaikat nawarin, kira-kira ibunda mau enggak? Mau ya Bu ya. Oh, kalau Rasul beda Bun, apa kata beliau? Ya Allah kasih hidayah kepada mereka, mudah-mudahan mereka beriman kepadamu ya Allah. Itulah lapang dadanya Nabi SAW. InsyaAllah itu kita akan tuju ya. Kita akan ke Taif insyaAllah, Masya Allah. Dan ada insyaAllah perjalanan dari Madinah ke Mekah pakai kereta cepat juga. Iya, jadi kita akan pertama mendarat di Jeddah untuk langsung melakukan umroh di Mekah. Oh, dari Mekah ya benar. Kemudian dari Mekah ke Madinah kita menggunakan kereta cepat. Masya Allah. Jadi akan menghemat waktu ibunda kalau pakai bis 6 jam sampai 7 jam. Tapi kalau kereta cepat Al-Haramain cuma 2 jam saja sudah sampai antara Mekah ke Madinah. Ya, kereta cepat. Ya, kayak kita di sini Wush. Ya, dalam waktu 2 jam ibunda sudah berangkat dari Mekah menuju ke Madinah insyaallah. Ya. Baik. Kemudian jadi itu spesial yang keduanya. Jadi ini spesial yang paling spesial hari ini. Khusus ibu-ibu yang mendaftar untuk perjalanan Desember pada hari ini, kami berikan diskon langsung sebesar 1 juta rupiah. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz saya mau daftar cuman mau izin dulu dengan suami atau mau memastikan dengan keluarga. Tapi saya pengen tetap ikut dan saya pengen dapetin diskonnya kalau bisa. Ibu-ibu nanti bisa menghubungi ke rekan saya Mbak Fatin untuk dicatat nama dan nomornya. Insya Allah nanti akan kami hubungi kembali setelah kajian ini selesai. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ya.
Masya Allah. Nah, kemudian Ustadz, kami ingin umroh cuman kok waktunya belum tepat, mungkin bulan Januari. Nah, bisa dapat diskon juga enggak? Insya Allah ada. Masih bisa. Diskon sebesar Rp500.000 untuk perjalanan Januari, yang nanti akan dibimbing juga langsung oleh Ustadz kami, Ustadz Wahid Rahman, yang kebetulan juga pembina dari Seraya Tour. Amin, alhamdulillah. Jadi jangan ditunda lagi, ibu-ibu, niat baik, kerinduan yang sudah lama terpendam untuk kembali ke Baitullah hari ini, karena kuota terbatas. Banyak orang sekarang lagi mau menuju di Desember nanti akan istilahnya peak season pertama nih, biasanya musim umroh. Nanti peak season kedua bulan Ramadan. Jadi mumpung belum penuh tapi udah sejuk, ini saat yang tepat. Demikian, semoga akhir tahun ini jadi momen buat ibu-ibu sekalian bersama keluarga untuk menjadikan hidup terbaik bersama melangkah menuju jannah. Amin. Demikian informasi dari kami. Jika ada pertanyaan, jika ada waktu cukup atau waktunya sudah tidak cukup, saya dan rekan saya akan insya Allah standby di teras masjid untuk pertanyaan lebih lanjut. Iya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan untuk Mas Rama dan Ukhti Fatin ya dari Travel Saraya. Ya, insya Allah Ustadz akan membimbing di tanggal 29. Insya Allah bimbingan full. Dan kita nanti akan memperbanyak untuk penguatan sirah nabawiyah ya, kisah-kisah inspirasi dari sejarah Rasulullah SAW insyaallah ibunda ya, dari awal keberangkatan sampai nanti pulang. Nah, nanti kalau ada hal yang ingin disampaikan bisa menghubungi Ukhti Fatin ya. Fatin ya, mungkin bisa diminta kontaknya. Tadi ada diskon. Ustaz, kalau misalnya kita mau amankan dulu boleh nggak ada masalah. Yang penting diskon dulu, udah sampaikan ke beliau ya. Kalau udah dapat diskon, nanti bisa minta kontak beliau, bisa berkomunikasi dengan beliau sebagai tim dari Travel Saraya. Ya, mudah-mudahan Allah Taala memudahkan niat ibunda semua, dan insya Allah kita akan bersama-sama nanti di Baitullah. Ya, kami akan bimbing full insya Allah penguatan sirah nabawiyah dan tazkiyatun nafs insya Allah. Ya, baik dari Ustadz mungkin itu ibunda, mudah-mudahan sehat semua ya bun ya. Ya, dan kami mewakili teman-teman dari Travel Saraya ucapkan terima kasih untuk Ibu Ketua Majelis Ta'lim yang telah memberikan kesempatan bersilaturahim pada hari ini, dan insyaallah mudah silaturahim ini Allah Ta'ala berkahi dan Allah Ta'ala ridhai ya. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.